Selamat siang, Bapak Henry dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kelompok 10 ini terdiri dari 4 anggota. Pertama, saya, Marcelino. Kedua, Vita Natalia. Ketiga, Sinta. Dan keempat, Rizkika Indriani. Di sini ada pendahuluan. Etika dalam manajemen keuangan merupakan suatu bidang keuangan yang merupakan sebuah bidang yang luas dan dinamis. Ada banyak bidang yang dapat dipelajari, tetapi sejumlah besar peluang karir tersedia di bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan manajemen sumber daya yang tepat menyatakan bahwa manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Mengendalikan keuangan perusahaan berarti menyusun anggaran dan kemudian membandingkan realisasinya dengan anggaran tersebut. Jika terjadi penyimpangan, dicari sebabnya untuk dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Penanggung jawab atas kegiatan atau fungsi manajemen keuangan sangat tergantung dari struktur organisasi perusahaan. Melihat hal tersebut dapat dijelaskan melalui kasus pelanggaran etika manajemen keuangan yang menjadi momok besar dan menarik untuk dibicarakan, baik yang melibatkan lingkungan masyarakat serta instansi pemerintahan. Namun pelanggaran tersebut dapat menuntun kita kepada konsekuensi yang lebih besar pada suatu waktu di masa yang akan datang. Kedua, di sini ada etika profesi. Menurut Magnus Suseno pada tahun 1985, etika normatif terbagi atas dua, yaitu tolak ukur pertanggungjawaban moral meliputi etika wahyu, etika peraturan, etika situasi, dan etika relativisme. Sedangkan etika normatif menuju kebahagiaan meliputi egoisme, pengembangan diri, dan utilitarisme. Di samping itu, Harjono pada tahun 2002 membagi jenis etika atas 4 kelompok, yaitu etika normatif, etika peraturan, etika situasi, dan etika relativisme. Akuntansi keuangan, menurut Sugiarto pada tahun 2002, akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pemerintah. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi, atau aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Hal ini penting dari akuntansi keuangan adalah adanya standar akuntansi keuangan atau SAK, yang merupakan aturan-aturan yang harus digunakan di dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan eksternal. Dengan demikian, diharapkan pemakai dan penyusun laporan keuangan dapat berkomunikasi melalui laporan keuangan ini, sebab mereka menggunakan acuan yang sama, yaitu SAK. SAK ini mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 1994, menggantikan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia tahun 1984. Selanjutnya dibantu rekan kami, Kak Natalia. Ya, terima kasih Marcel. Selanjutnya, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. The American Institute of Certified Public Accountants menyatakan bahwa akuntansi manajemen sebagai praktik meluas ke 3 bidang berikut. Yang pertama, manajemen strategi. Untuk memajukan peran akuntan manajemen sebagai mitra strategis dalam organisasi. Yang kedua, manajemen kinerja, yaitu untuk mengembangkan praktik pengambilan keputusan bisnis dan mengelola kinerja organisasi. Kemudian yang ketiga, manajemen risiko, berkontribusi untuk membuat kerangka kerja dan praktik untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan melaporkan risiko untuk mencapai tujuan organisasi. Persamaan dan perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.
Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pemerintah. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi, di mana aktiva adalah harta yang dimiliki suatu perusahaan, digunakan untuk operasi perusahaan dalam upaya untuk menghasilkan pendapatan. Akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan penghitungan biaya produk, perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Prinsip akuntansi yang diterima baik dalam akuntansi kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan dalam akuntansi manajemen dan menggunakan sistem informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya. Berikut persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama, prinsip akuntansi yang lazim diterima, baik dalam akuntansi keuangan, kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan dalam akuntansi manajemen. Yang kedua, menggunakan sistem informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Sinta. Terima kasih kepada Vita. Selanjutnya, etika dalam akuntansi keuangan dan manajemen. Etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik, buruk, dan sejauh mana yang dapat ditentukan oleh akal sehat. Etika dalam akuntansi keuangan dan manajemen merupakan suatu bidang keuangan yang luas dan dinamis. Adapun beberapa etika yang harus diterapkan oleh para pelaku dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi. Diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua ada confidentiality atau kerahasiaan, adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Lalu yang ketiga ada integrity atau kejujuran, adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Lalu yang terakhir ada objectivity atau objektivitas, yang pada dasarnya tidak berpihak, di mana sesuatu secara ideal dapat diterima oleh semua pihak, karena pernyataan yang diberikan terhadapnya bukan merupakan hasil dari asumsi atau kira-kira, prasangka, ataupun nilai-nilai yang dianut oleh subjek tertentu. Lalu kriteria standar perilaku akuntan manajemen. Yang pertama kompetensi, yang kedua confidentiality atau kerahasiaan, yang ketiga integrity atau kejujuran, yang keempat whistleblowing yang dibagi menjadi dua yaitu whistleblowing internal dan whistleblowing eksternal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rizkika. Baik, terima kasih Sinta. Selanjutnya, di sini ada etika profesional akuntansi manajemen. Ikatan Akuntan Manajemen Institute of Management Accountant IMA di Amerika Serikat telah mengembangkan kode etik yang disebut standar kode etik untuk praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan. Standard of Ethical Conduct for Practitioners of Management Accounting and Financial Management. Ada 4 standar etika untuk aturan manajemen, yaitu yang pertama ada kompetensi. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk menjaga tingkat kompetensi profesional sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki. Melakukan tugas sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis yang berlaku. Mampu menyiapkan laporan yang lengkap, jelas, dengan informasi yang relevan serta dapat diandalkan. Yang kedua ada kerahasiaan, confidentiality. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk
mampu menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan, kecuali ada izin dari atasan atau atas dasar kewajiban hukum. Lalu, menginformasikan kepada bawahan mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh agar dapat menghindari bocornya rahasia perusahaan. Hal ini dilakukan juga untuk menjaga pemeliharaan kerahasiaan. Menghindari diri dari pengungkapan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi maupun kelompok secara ilegal melalui pihak ketiga. Yang ketiga ada integritas, integrity. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk menghindari adanya konflik akrual dan menyarankan semua pihak agar terhindar dari potensi konflik. Menahan diri dari agar tidak terlibat dalam kegiatan apapun yang akan mengurangi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas secara etis. Menolak berbagai hadiah, bantuan, atau bentuk kesogokan lain yang dapat mempengaruhi tindakan mereka. Lalu yang keempat ada objektivitas, objectivity. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi yang cukup dan objektif. Lalu yang kelima ada resolusi konflik etika. Dalam menerapkan standar etika, praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan mungkin mengalami masalah dalam mengidentifikasi etis atau menyelesaikan suatu konflik perilaku etis. Ketika dihadapkan dengan praktisi etis yang signifikan dari manajemen akuntansi dan manajemen keuangan harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan dari bantalan organisasi pada resolusi konflik ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.